Hai guys, apa kabar? Untuk yang sedang berpuasa Ramadan, bagaimana puasa kalian? Lancar-lancar saja? Aku ingin bertanya, apakah kalian tipe yang selalu update soal fashion dan menyukai barang-barang branded? Kalau ya, kalian pasti pernah mendengar Versace. Dan kalau kalian mengikuti Gigi Hadid, Kendall Jenner, J.Lo, dan Dua Lipa, mereka adalah deretan wajah dari brand Versace. Siapa desainer di belakang kesuksesan Versace? Dia adalah Donatella Versace, yang wajahnya sekarang disebut mirip Kim Kardashian. Atau justru sebaliknya ya. Sebelum kerajaan Donatella, ada kerajaan Giovanni Maria Versace, atau dikenal sebagai Gianni Versace. Gianni adalah anak dari salesman peralatan dan penjahit kampung. Ia lahir di Reggio Calabria. Sedari kecil, Gianni menyukai pekerjaan ibunya, Franca Versace, yang membuat gaun pengantin untuk para perempuan di kampungnya. Waktu Gianni Versace kelas 5 SD, ia menggambar Sophia Loren, aktris Prancis yang terkenal saat itu dengan gaun malam. Kalian bisa menebak apa yang dikatakan gurunya saat itu? "Gianni, gambarmu bagus!" Kan? Tidak ada ucapan penyemangat. Gurunya yang melapor pada Franca, ibunya, kalau Gianni adalah maniak seks. Jawaban ibunya, "Gianni, putraku hanya menyukai fashion dan pakaian, bukan maniak seks." Saat Gianni membangun kerajaan fashionnya, kedua saudara dan saudarinya, Santo dan Donatella, bekerja untuknya sebagai desainer dan CEO. Pada tahun 97, net worth Titan Fashion Gianni Versace adalah 800 juta US dollar. Gianni tidak hanya desainer jenius, tetapi juga jenius dalam marketing. Dialah yang pertama mengundang selebriti di fashion show-nya, seperti Elton John dan Madonna. Ia juga yang mengorbitkan supermodel seperti Linda Evangelista dan Naomi Campbell. Pagi hari 15 Juli 97, seperti biasanya Gianni meninggalkan rumahnya, Casa Casuarina, rumah dengan 10 kamar dan 3 lantai bergaya Mediterania. Memakai kaos putih, celana hitam pendek, dan sandal, Gianni berjalan menuju kafe favoritnya, membeli beberapa majalah, dan meminum jus jeruk. Dan ia kembali ke rumah yang hanya berjarak 10 menit dengan berjalan kaki. Jam 9 pagi, Gianni membuka pintu gerbang Casa Casuarina. Sementara kekasihnya 11 tahun, Antonio Di Amico, minum kopi di teras dalam rumah. Saat Gianni mau melangkah masuk, seorang pria memakai t-shirt abu-abu, celana pendek hitam, topi putih, dan tas punggung menembaknya dengan handgun 40 mm 2 kali di belakang kepala. Saksi mata, Eddie Bianchi, melihat darah mengalir deras membasahi pakaian Gianni yang kejang beberapa kali di dasar anak tangga. Karena syok dan tidak lama, ia kemudian berhenti bergerak. Di Amico dan pelayan yang mendengar tembakan berlari keluar. Ia melihat Gianni mati bersimbah darah, ia pun pingsan. Siapa laki-laki misterius penembak Gianni? Namanya Andrew Cunanan, 27 tahun, blasteran Amerika, Italiano, dan Filipino. Kalau kalian pernah mendengar kambing hitam, maka Cunanan adalah kambing putih alias anak emas orang tuanya. Mereka memberinya mobil sport, sekolah di sekolah swasta yang siswanya anak miliuner dan orang terkenal, membiarkannya bahkan memiliki kamar tidur utama di rumahnya dan kamar mandi pribadi. Sejak kecil Cunanan percaya kalau dirinya akan tenar dan kaya. Cunanan ber-IQ 147, sedikit di bawah Einstein yang 160. Sayangnya ia menggunakan kecerdasannya untuk berbohong, sehingga ia dikenal sebagai pembohong patologis. Apa itu pembohong patologis? Bagi pembohong patologis, berbohong sudah merupakan makanan sehari-hari dan mereka berbohong tanpa berpikir dan tanpa alasan yang jelas. Cunanan yang terobsesi dengan ketenaran dan kekayaan, berbohong sepanjang hidupnya kalau ia lahir dari keluarga kaya dan ternama. Kebohongannya ia gunakan untuk mendekati pria-pria tua kaya yang hangout di klub malam dan pesta. Tujuannya sama seperti gadis-gadis kampus yang satu visi dan misi, mencari sugar daddies dan menjadi sugar babies. Usaha Cunanan tidak berhenti sampai di situ. Ia juga menjadi gigolo untuk para pria gay tua yang kesepian. Di tahun 90, 7 tahun sebelum pembunuhan Gianni, Cunanan bertemu Gianni di salah satu pesta kelas atas. Cunanan meminta temannya menyiapkan Cadillac putih yang kemudian ia kendarai bersama Gianni dan kekasihnya di Amico keliling kota. Menurut pendapatmu, kenapa Cunanan menggunakan Cadillac convertible? Tentu saja ia ingin menunjukkan kalau dia BFF dengan Gianni dan pacarnya kepada semua orang. Artinya, setelah pertemuan itu, ia menyebut nama Gianni ke setiap pesta yang didatanginya.
Di tahun 95, Cunanan memperkenalkan diri sebagai Andrew De Silva kepada Norman Blatchford, pria gay yang kaya yang kemudian menjadi sugar daddy-nya yang paling kaya. Mereka putus setelah Blatchford mengetahui identitas palsu Cunanan di tahun 96. Teman dekat Cunanan, Jeffrey Trill, dan mantan pacarnya David Madsen memutuskan hubungan karena lelah dengan kebohongan Cunanan dan perilaku gila seperti mengajak mereka menjual narkoba, dan akhirnya mereka pindah negara bagian menjauhi Cunanan. Tahun 97, Cunanan ketakutan karena ia mengira mengidap HIV dan mengarahkan ketakutannya menjadi kebencian pada ikon selebritas gay yang sukses dan kaya. Siapa lagi kalau bukan Gianni Versace. Maka di tahun 97 juga, Cunanan memulai cacaran darahnya. April 97, Cunanan menemui Trill dan Madsen dengan alasan mau memperbaiki hubungan. Setelah bertemu, Cunanan menduga kalau Trill dan Madsen berpacaran. Di apartemen Madsen, ia menghajar Trill dengan palu dan selama 2 hari ia menyandera Madsen. Hari ketiga, Madsen berusaha melarikan diri saat mereka berada di Danau Rush, Minnesota, dan Cunanan menembaknya. 3 Mei, jenazah Madsen ditemukan. Di 4 Mei 97, Cunanan mengendarai mobil ke Illinois dan membunuh Lee Miglin, developer perumahan terkenal. Cunanan mengikatnya dengan lakban, menusuknya 20 kali dengan obeng, dan memotong lehernya dengan gergaji besi. Cunanan mencuri barang berharga Miglin dan membawa lari mobil Lexusnya. 9 Mei 97, Cunanan menembak mati penjaga makam William Reese, New Jersey, dan membawa lari truknya. Saat Cunanan membunuh Gianni di 15 Juli, polisi dari 4 negara bagian bekerja sama dengan FBI melakukan pencarian besar-besaran. Sebelumnya, pembunuhan yang dilakukan Cunanan dianggap sebagai kasus terpisah satu dengan lainnya. 23 Juli 97, Cunanan bunuh diri setelah terdesak akibat pencarian besar-besaran yang menurunkan 1.000 agen FBI. Ia bunuh diri menggunakan senjata yang sama yang digunakan untuk menghabisi Madsen, Reese, dan Versace. Cunanan akhirnya mendapatkan ketenaran yang dia inginkan sejak kecil dengan membunuh Gianni Versace. Sedangkan Versace, dia akan selalu diingat sebagai desainer visioner yang memimpin fashion di tahun 80-90-an. Dan terus menjadi inspirasi adiknya Donatella Versace. Pemakaman Versace tidak hanya dihadiri oleh artis dan supermodel seperti Elton John, Naomi Campbell, Madonna, tetapi juga desainer terkenal lainnya seperti Giorgio Armani, dan yang paling terkenal saat itu adalah Lady Diana. 11 tahun setelah kematian Gianni, perusahaan Versace dijual kepada Michael Kors senilai 2,1 miliar dolar Amerika. Meski perusahaannya dijual ke Michael Kors, tapi Donatella masih menjadi direktur kreatif Versace. Itulah akhir dari cerita tragis terbunuhnya pelopor fashion dunia Gianni Versace yang terbunuh oleh gigolo dan cloud chaser Andrew Cunanan. Sampai bertemu di cerita selanjutnya, tonton terus kasus-kasus kriminal lainnya hanya di channel ini. Semoga harimu indah.